Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Naturalisasi disetujui DPR, tanda tangani 5 berkas sekaligus. Fakta klub baru Rafael Strike melesat 9 peringkat di depan mata. ST di ambang bawah timnas cetak rekor baru. Push leg di bawah, laju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Naturalisasi disetujui, DPR tanda tangani 5 berkas sekaligus. Apa yang dipertontonkan timnas Indonesia merepotkan negara unggulan seperti Arab Saudi dan Australia di 2 pertandingan pembuka babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berhasil membungkam sebuah keraguan. Kini, pasukan Sintayong telah menempati urutan keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 atau berada di zona aman untuk lolos ke babak berikutnya. Kehebatan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini pun disadari oleh publik Vietnam, termasuk sejumlah pengamat sepak bola negara tetangga itu. Dalam hal ini, Duan Minh Suong juga mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini jauh lebih kuat ketimbang Vietnam ataupun Thailand dalam skala ASEAN. Namun sepertinya rival-rival timnas Indonesia pun akan semakin ketar-ketir dengan kekuatan timnas Indonesia. Bagaimana tidak, diberitakan terkini, sebanyak 5 berkas telah ditandatangani oleh DPR pada hari Selasa 17 September. Hal itu diketahui dari unggahan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin, di mana dalam foto itu dirinya sedang menandatangani 5 berkas bersama Menpora Dito Aryo Tejo. Netizen pun berspekulasi, berhubung ada 5 berkas yang ditandatangani, maka akan ada 5 pemain diaspora baru. Sesuai jadwal, memang ada 2 pemain yang berkas naturalisasinya akan dirapatkan di DPR RI hari ini, yakni Eliano Reinders dari PSS Zwolle dan Misilgers dari LC20. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI yang lebih dulu membahas berkas naturalisasi keduanya. Kemudian pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, giliran Komisi 10 DPR RI. Namun, jika benar ada 5 pemain yang diproses, lalu siapa 3 nama yang lain? Disinyalir 3 nama lain adalah Mauro Zylstra dari FC Volendam U21, Dion Marks dari NEC Nijmegen U21, dan Tim Gaypens dari FC Emmen. Dalam wawancara dengan Football Premier, Mauro Zylstra sendiri mengatakan berkas naturalisasinya telah diberikan kepada PSSI. Sementara itu Dion Marks dan Tim Gaypens sudah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia U20 di ajang Toulon Cup 2024. Tentu bisa dibayangkan perkembangan kekuatan timnas Indonesia jika sederet pemain itu benar-benar bisa bergabung dalam waktu dekat ini. Satu yang pasti, timnas Indonesia membutuhkan kehadiran pemain-pemain berkualitas. Hal ini dibutuhkan demi memperbesar peluang skuad asuhan Sintayong lolos Piala Dunia 2026. Fakta klub baru Rafael Strike. Pertama, punya pengusaha Indonesia. Yang pertama, punya usut perusahaan asal Indonesia Bakri Group diketahui masih memegang saham di tim Brisbane Roar ini. Bakri memegang 100% saham kepemilikan Brisbane Roar ini. Bakri Group sendiri pertama kali mengakuisisi Brisbane Roar pada 2011 silam. Kala itu Bakri Group menggelontorkan dana mencapai 8 juta dolar Australia untuk membeli 70% saham klub ini. Kemudian Bakri Group membeli 30 saham klub yang tersisa dari Federasi Sepak Bola Australia atau FFA pada 2012 silam. Kedua, ex-tim STY. Brisbane Roar merupakan klub terakhir STY saat menjalani karirnya sebagai pemain.
Pada tahun 2005, STY gabung tim ini, namun hanya mencatat 1 penampilan saja. Dari Brisbane Roar inilah pria asal Korea Selatan itu memulai karir kepelatihannya sebagai asisten juru taktik tim saat itu, Miron Blaber. Tentu tampaknya Rafael Strijk sendiri sudah mencari tahu tentang Brisbane Roar kepada STY saat memperkuat timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu. Ketiga, 3 pemain Asia. Di skuad Brisbane Roar saat ini ada 3 pemain asal negara Asia. Selain Rafael Strijk, turut ada nama bek Sri Lanka Jack Hinger dan juga gelandang Lebanon Walid Saur. Namun hampir 70-80% pemain Brisbane Roar merupakan pemain Australia. Namun demikian, status ban kapten justru dipegang oleh pemain Inggris yakni Tom Alder. Tom sendiri mencetak sejarah sebagai pemain non-Australia pertama yang menjadi kapten tim Brisbane Roar ini. Lebih dari itu, kepindahan Strijk ke Australia tentu akan membuatnya lebih dekat dengan Indonesia. Itu akan sangat menguntungkan saat diputuskan adanya titik kumpul atau pemusatan latihan di Indonesia. Untuk itu menarik menantikan kiprah Strijk bersama dengan klub barunya. Melesat 9 peringkat di depan mata, STY di ambang bawah timnas cetak rekor baru. Dua hasil manis di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah mengerek posisi timnas Indonesia di ranking FIFA. Berdasarkan perhitungan real time yang dikeluarkan oleh laman footballranking.com, skuad Merah Putih menempati peringkat 129 dunia, yakni dengan 1124,18 angka, setelah sebelumnya di peringkat 133. Itu artinya tim asuhan STY naik 4 posisi dengan tambahan 15,45 poin. Melihat semakin matangnya timnas Indonesia ditambah lagi dengan masuknya sederet pemain keturunan berkualitas, ranking FIFA skuad Garuda pun dijamin akan terus meningkat. Di Oktober 2024, timnas Indonesia akan menantang Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan China di 15 Oktober 2024, tepatnya di matchday ketiga dan keempat grup J. Apalagi peluang timnas Indonesia menang atas Bahrain dan China juga sangat besar. Selain itu, kualitas Bahrain dan China juga tidak seistimewa Arab Saudi serta Australia. Timnas Indonesia pun juga semakin tangguh seiring kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Reinders, yang mana dijadwalkan akan tersedia pada awal Oktober ini. Jika menang atas Bahrain dan China, timnas Indonesia tak hanya membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026, tapi juga akan mendongkrak ranking FIFA-nya, karena mengutip dari laman footballranking.com, timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan 32,43 poin di ranking FIFA jika menang atas Bahrain dan juga China. Tambahan poin itu membuat koleksi angka skuad Garuda pun menjadi 1156,61 poin. Kondisi ini membuat tim Merah Putih berpotensi naik 9 posisi dari peringkat 129 ke 120 dunia. Dengan demikian, timnas Indonesia pun secara tidak langsung juga akan semakin dekat dengan target untuk tembus 100 besar dunia. Seperti apa yang diutarakan oleh Ketum PSSI saat perpanjangan kontrak STY. Sekarang harapannya seluruh pemain andalan Sintayong dalam kondisi bugarnya. Dengan demikian, timnas Merah Putih dapat menatap laga kontra Bahrain dan juga China dengan kepercayaan diri yang tinggi. Menarik untuk menanti aksi lanjutan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika hal baik itu benar terwujud, maka Garuda akan benar-benar menciptakan sejarah di dunia sepak bola.